Hai guys, welcome back to Arab Chess. Apa kabar sobat pencinta catur? Semoga sehat dan sukses selalu pastinya. Ya, sebelum kita memulai konten ini lebih dalam ya, saya ingin mengajak teman-teman untuk tahan tintinya mendoakan saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah. Ya, di akibat lava Semeru ya. Semoga teman-teman lekas pulih dan lekas bangkit pastinya. Ya, teman-teman, di konten kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk mengetahui apa yang terjadi di partai kontroversi antara Magnus Carlsen dan Alireza Firouzja. Ya pasti banyak teman-teman yang masih penasaran sampai hari ini ya, apa sih yang terjadi dengan Alireza dan Magnus dalam partai tersebut. Ya, saya ingin mengajak teman-teman untuk mengetahuinya lebih dalam, tapi sebelum itu jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Ya, kemenangan Magnus Carlsen di World Blitz Chess Championship tahun 2019 atau kejuaraan dunia catur blitz tak lepas dari kemenangan pentingnya melawan pecatur nomor 1 Prancis Alireza Firouzja di sisa 3 babak. Ya, ini terjadi di babak ke-19 teman-teman. Alireza Firouzja yang berusia 16 tahun telah memenangkan permainan. Kalau kita lihat ya, dia memiliki raja, gajah, dan 3 pion. Sementara Magnus hanya raja dan gajah. Ya, tetapi ada momen ketika Alireza Firouzja menjatuhkan buahnya, yaitu raja. Kemudian dia membereskan buahnya. Kemudian ketika memencet jam catur sudah menunjukkan 0000 dan muncul bendera. Yang berarti ya Alireza Firouzja jamnya sudah jatuh teman-teman. Ya, dan arbiter saat itu ya, arbiter internasional yaitu wasit catur Alberto Muniz, ya memberikan kemenangan untuk juara dunia Magnus Carlsen. Nah, kontroversi terjadi, Alireza tidak terima ya karena dia mengira remis pertandingan. Dan bagaimana ini bisa terjadi teman-teman? Yang pasti ini juga membingungkan untuk Alireza Firouzja ya. Nah, saya ingin ajak teman-teman. Ya, sebelumnya ya hal ini pernah terjadi teman-teman. Saya ingin ajak teman-teman bahwa ini bukan hal pertama yang dialami oleh Magnus Carlsen. Ya, sebelumnya ketika dia melawan Inarkiev ya, yaitu pada kejuaraan dunia catur blitz ya, di event yang sama tapi di tahun 2017 ketika dia melawan Ernesto Irnakiev ya. Kejuaraan dunia catur blitz saat itu diadakan di Riyadh, Arab Saudi ya. Ya, saat itu Ernesto Inarkiev yang memegang buah hitam ya, melakukan skak teman-teman, memberikan ancaman kepada raja. Tetapi padahal saat itu yang terjadi, Magnus Carlsen sedang memberikan skak terlebih dahulu. Nah, kemudian Magnus menjalankan rajanya ya, karena tidak menyadari teman-teman, dalam dunia catur blitz dia tidak menyadari. Kemudian dia malah menggerakkan raja, padahal posisinya saat itu Magnus sedang memberikan skak lebih dulu. Nah, kemudian Ernesto Inarkiev memprotes hal ini ya. Dia mengklaim kepada wasit. Dan justru yang terjadi ya, yaitu ketua wasitnya Takis Nikolopoulos ya dari Yunani, dia memberikan menyarankan ya, dia memberikan keputusan bahwa ya permainan dilanjutkan. Dan Ernesto malah banding, kemudian banding ditolak dan malah Ernesto diberikan kekalahan oleh sang wasit. Nah, saya ingin ajak teman-teman untuk melihat videonya. Ya, ini yang terjadi. Magnus memegang buah putih, benteng, makan pion B7 skak, raja hitam di B6, tapi Ernesto malah kuda E3 skak. Dan Ernesto menunjuk bahwa sedang terjadi skak. Kemudian wasit menghampiri, apa yang terjadi? Nah, Magnus juga bingung ya. Dan yang terjadi kemudian permainan dilanjutkan. Tapi Ernesto Inarkiev sepertinya ingin menang ya, tapi banding malah ditolak. Kemudian Inarkiev malah dijatuhi kekalahan teman-teman. Nah, itu yang terjadi sebelum Magnus mengalami kontroversi juga ketika berhadapan dengan Alireza Firouzja. Ya, permainan catur blitz memang selalu menyajikan kontroversi ya teman-teman. Kadang kita tidak sadar bahwa kita sedang melakukan skak, tapi lawan juga memberikan skak teman-teman. Atau yang paling sering terjadi ketika kita mempining raja lawan, tapi raja lawan malah
pinningnya terbuka gitu, sehingga kita bisa memakan raja lawan. Nah, itu sering terjadi juga. Nah, ini yang terjadi dalam partai Alireza melawan Magnus ya. Ini terjadi di Moskow. Kemudian saat itu ya Alireza masih membela Iran. Dan yang terjadi saat itu, inilah yang terjadi ya. Ini videonya. Ya, Alireza memegang buah putih ya. Kita lihat yang terjadi adalah ketika dia raja G4, kemudian jatuh rajanya, dia membereskan, dan lihat jamnya teman-teman, 0.000. Sementara Magnus masih 19 detik. Dia baru aja menjalankan gajah ke D2. Nah, saya ingin ajak teman-teman melihat posisi terakhirnya. Nah, ini adalah posisi terakhir ketika terjadi gajah ke D2 teman-teman. Kita lihat bahwa pemegang buah putih Alireza memiliki 3 pion dengan gajah terang. Sebenarnya terjadi perbedaan warna gajah ya, tapi chance-nya ini kemenangan untuk Alireza Firouzja. Nah, lalu apa yang terjadi? Ini ekspresi dari Alireza ya. Nah, padahal kan kalau kita lihat ya, hitam hanya memiliki 1 gajah, dan secara teori tidak mungkin ya itu bisa terjadi. Maksudnya ya, kalau secara orang yang bisa bermain catur ya, itu tidak mungkin terjadi skakmat teman-teman. Nah, ini apa yang terjadi sehingga Magnus menang teman-teman? Ya, apakah putih kalah waktu atau ini seri karena hitam tidak memiliki ya perwira yang cukup untuk memberikan skakmat. Nah, ada penjelasannya di pasal FIDE ya, di peraturan FIDE teman-teman, yaitu di pasal 5.1a, kemudian 5.1b, dan 5.2a, dan 5.2b, kemudian 5.2c. Ya, ini teman-teman para wasit pasti tahu ya. Cuman saya ingin menjelaskan aja bahwa berlaku ya, jika seorang pemain tidak menyelesaikan jumlah gerakan yang ditentukan dalam waktu yang ditentukan, permainan dinyatakan kalah oleh pemain. Namun permainan dinyatakan seri jika posisinya sedemikian rupa sehingga lawan tidak dapat melakukan skakmat pada raja lawan dengan serangkaian langkah hukum yang mungkin. Jadi maksudnya saya ingin bilang kenapa Magnus ya. Nah, ini ada penjelasannya. Ini tidak relevan untuk kasus antara Magnus dengan Alireza. Ya, pasal 51.a ya. Dan seterusnya merujuk pada permainan yang berakhir dengan skakmat, jalan buntu, atau dengan cara lain. Poin kritis dari artikel ini adalah bahwa pemain yang waktunya telah habis selalu kalah kecuali lawannya tidak memiliki kemungkinan untuk memberikan skakmat ya, betapapun jauhnya itu. Nah, itu. Nah, versi sebelumnya dari buku manual wasit FIDE, bahwa di situ diberikan notis ya, bahwa bahkan oleh yang paling tidak terampil bermain. Jadi ya apabila hasilnya draw gitu teman-teman, tidak ada kemungkinan untuk memberikan skakmat. Nah, menerapkan artikel itu jelas bahwa Carlsen menang teman-teman. Jelas bahwa Magnus menang karena ada kemungkinan untuk memberikan skakmat gitu. Sebagai contoh, ketua wasit ya, Takis Nikolopoulos, membuat keputusan yang benar dan bahkan menunjukkan hukum yang relevan kepada Firouzja setelah pertandingan. Dan setelah beberapa pertimbangan, setelah banding oleh Alireza Firouzja ya, berdasarkan diganggu oleh Magnus berbicara selama pertandingan, bukan posisi akhir ya. Jadi dia juga ngerasa bahwa Magnus ini mengganggu dia dengan beberapa ucapannya dia selama pertandingan. Nah, Alireza ditolak dan permainan dinyatakan dimenangkan oleh Magnus Carlsen teman-teman. Namun saya tidak ingin berhenti di situ teman-teman, dan ingin menggunakan kesempatan ini untuk menjelaskan sedikit lebih banyak tentang bidang hukum catur ini. Karena banyak pemain yang tidak memahaminya ya. Nah, peraturan tidak menyebutkan dimanapun tentang memiliki cukup bahkan untuk memberikan skakmat ya. Hanya bahwa permainan seri jika posisinya sedemikian rupa sehingga lawan tidak dapat melakukan skakmat pada raja pemain ya, dengan serangkaian langkah hukum yang mungkin. Nah, jika bendera jatuh, Anda hanya menggambar permainan jika benar-benar tidak mungkin kalah, bahkan bisa dikatakan dengan sengaja. Tetapi kalau kita bandingkan dengan permainan hukum catur online, ini tidak mungkin hitam menang ya. Karena peraturan hukum catur online dengan catur
resmi FIDE secara offline itu berbeda ya teman-teman. Kita main online dengan main offline itu berbeda. Nah, saya ingin ajak teman-teman posisinya karena tadi ya berbicara kenapa Magnus bisa menang. Nah, inilah serangkaian yang kemungkinan bisa terjadi walaupun hitam hanya memiliki satu gajah teman-teman. Nah, ini kemungkinan yang akan terjadi bahwa apabila diurut ya, apabila dirangkai maka akan terjadi skakmat yang bisa dilakukan oleh Magnus. Nah, ini posisi yang mungkin terjadi. Jadi, ya walaupun hitam hanya memiliki satu gajah, kalau kita main catur online pasti hasilnya draw. Tapi menurut peraturan FIDE apabila terjadi kemungkinan skakmat, nah ini bisa terjadi teman-teman. Makanya Magnus dinyatakan menang oleh Takis Nikolopoulos ya, oleh ketua wasit. Nah bahkan Nigel Short ya, mantan penantang juara dunia ya, seorang pecatur legenda ya, dia bilang bahwa there are some advantage to knowing the FIDE rules. Alireza Firouzja managed to lose a game on time to Magnus Carlsen that would be a draw if he were playing online. Benar banget. Nah, memang peraturan catur online itu berbeda dengan catur kita on the board ya. Nah, itu yang terjadi. Kalau kita main catur online, sisa gajah pasti remis. Tapi dalam peraturan catur FIDE sesuai pasal 5.2 kemudian yang tadi saya jelaskan, itulah yang mungkin terjadi. Kenapa FIDE ya akhirnya memutuskan Magnus menang. Nah, ini juga kemungkinan yang akan terjadi ya apabila tidak ada pion. Bahkan ingin menjelaskan juga kepada teman-teman bahwa apabila apabila Alireza tidak memiliki pion pun dan dia jatuh jam, nah maka permainan dinyatakan menang ya untuk Magnus Carlsen, karena ya apabila dirangkai akan terjadi kemungkinan skakmat seperti ini guys. Nah, itu poinnya, dan ini adalah foto ketika terjadi kontroversi tersebut ya. Nah, ini Sif Arbison, ini adalah ketua wasitnya ya, Takis Nikolopoulos. Nih legend banget sih. Saya waktu kejuaraan dunia junior dia juga yang jadi wasit. Ya, wasit dari Yunani. Nah, saya ingin ajak teman-teman ya, karena ini kasus Magnus dan Alireza. Jadi penjelasannya ya teman-teman, kesimpulannya bahwa apabila kita memegang buah putih seperti Alireza ini, kemudian memiliki 3 pion sementara lawan kita hanya satu gajah dengan raja, tapi kita kalah waktu, jadi hasilnya tidak draw teman-teman, tapi justru lawan kita memenangkan pertandingan. Kenapa? Karena sesuai peraturan FIDE ada kemungkinan hitam melakukan skakmat apabila dirangkai. Nah, itulah yang terjadi. Tapi apabila kita bermain catur online, maka hasilnya akan draw. Jelas hukumnya berbeda ya, bermain catur online dan bermain catur resmi. Tapi by the way ya, permainan catur online sepertinya sudah merujuk juga kepada peraturan FIDE. Saya pernah main juga dan tersisa lawan saya hanya gajah, kemudian saya memiliki perwira lain ya, kuda dengan pion, tapi saya dinyatakan kalah. Kenapa? Ya karena sepertinya peraturan online juga sudah mengikuti peraturan FIDE ya, bahwa ada kemungkinan saya dapat skakmat teman-teman. Memang saat itu juga saya shock seperti apa yang dialami oleh Alireza. Nah, saya ingin ajak teman-teman ya untuk melakukan dan memberikan komentar tentang apa yang akan terjadi dalam posisi yang pertama ini. Ya, Menteri Hitam di B8 ya, Menteri Putri di E8 dan Raja Hitam di H8. Nah, ini Putih baru aja menjalankan Menteri ke E8 dan jamnya jatuh teman-teman. Nah, menurut teman-teman ini gimana nih? Ya, pion putih ke atas ya dan pion hitam ke bawah sini. Nah, yang posisi kedua, White High Chess Play, Menteri E8 dan waktunya jatuh. Nah, ini posisinya. Nah, ini posisi yang ketiga, Putih baru aja jalan benteng ke C7 dan jamnya jatuh. Jadi benteng melawan gajah nih endgame. Kemudian Putih baru aja jalan C7 dan hitam memiliki gajah. Nah, coba teman-teman komen ya, dan coba teman-teman memberikan pendapatnya. Nah, saya ingin menjelaskan ya bahwa apa yang terjadi nih. Menurut teman-teman apa yang akan terjadi dalam posisi 1, posisi 2, posisi 3 dan posisi 4? Coba komen ya teman-teman. Dan itulah sedikit ya penjelasan dari saya. Semoga ya teman-teman dapat mengerti apa yang terjadi
kenapa Magnus dinyatakan menang padahal dia hanya satu gajah. Nah, ini terjadi di kejuaraan dunia catur blitz. Pastinya kita akan menonton kejuaraan dunia catur blitz di tanggal 25 Desember nanti, teman-teman. Sampai tanggal 29. Yang pasti saya akan adakan nobar kembali, jadi kita bisa melihat lagi apakah akan terjadi kontroversi di tahun ini. Nah, itu yang akan sangat menarik. Nah, semoga video ini, konten ini membantu teman-teman ya, jadi bisa tidur nyenyak ya setelah menyaksikan dan penjelasan dari RL Chess ini. Yang pasti RL Chess masih banyak belajar, dan ya inilah yang terjadi di partai Magnus dan Alireza, teman-teman. Kemudian Magnus keluar sebagai juara dunia catur blitz ya di tahun 2019. Oke teman-teman, jangan lupa nanti malam kita nobar lanjutan game ke-8 video World Chess Champion Match ya, antara Magnus melawan Ian Nepomniachtchi. Malam ini jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Saya pamit. Catur Yes Indonesia Jaya Gens Unasumus.